Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Di pertemuan ketiga ini kita masih di mata kuliah tafsir Quran kontemporer. Kita akan membahas tentang apa itu tafsir tematik. Tafsir tematik atau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai tafsir maudhu'i, tafsir al-maudhu'i. Dalam bahasa Inggrisnya ada macam-macam ya istilahnya ya. Tapi yang jelas thematic interpretation atau thematic hermeneutics boleh, atau thematic exegesis itu juga boleh juga, atau itu beberapa istilah saja gitu ya. Tapi intinya tematiknya tetap ada. Nah, apa itu tafsir tematik? Saya sudah jelaskan tafsir itu apa ya, saya tidak perlu ngulang, Anda bisa lihat di video-video terdahulu. Sekarang fokus kita ke tematik. Apa itu tematik? Tematik dari kata maudhu'i. Etimologisnya dalam bahasa kita, tematik itu adalah pokok pikiran. Nah, jadi sederhananya tafsir tematik adalah mengkaji Al-Quran dari pokok pikirannya terhadap problematika hidup atau problematika kemanusiaan. Jadi pokok pikiran Quran, misalkan kita bicara soal keadilan, bagaimana pokok pikiran keadilan Quran itu ketika menyikapi konsep keadilan manusia begitu. Jadi pokok pikirannya seperti apa? Ringkasnya adalah menafsirkan tematik itu adalah memahami pokok pikiran Quran terhadap dalam mengurai persoalan manusia. Jadi kalau bicara tematik itu biasanya ada persoalan dulu. Ya, kita punya persoalan apa? Makanya ini yang paling cocok kalau mau dipakai untuk skripsi atau penelitian atau kajian Quran, itu yang paling enak. Karena kalau mau nulis apapun itu yang kajian ilmiah itu harus ada background, riset backgroundnya itu ya persoalan begitu ya. Persoalan. Akhirnya ya kita akan mencari pokok pikiran Quran terhadap background ini. Nah, kemudian tafsir tematik secara otomatis adalah mengkaji Al-Quran berdasar tema yang bertujuan menemukan konsep, bahkan teori dalam mengurai problematika manusia. Jadi fokusnya adalah mengkaji pokok pikiran yang nanti disimpulkan dalam sebuah konsep, bahkan ada yang sampai pada nadhariyah, teori. Tentu nadhariyah itu lebih tinggi tingkatannya dalam konsep keilmuan, dalam kaitannya keilmuan itu daripada konsep. Sebuah teori tentu lebih, karena dia harus terbukti secara empiris, itu dia harus empirical teori gitu ya. Kalau konsep kan bisa rasional gitu, sesuatu yang rasional, yang penting dia coherence, yang penting dia runut gitu ya. Masalah korespondensinya kan urusan belakangan, masalah hubungan dia. Jadi kalau kita konsep itu yang penting adalah idenya itu saling runut gitu, saling tidak boleh bertabrakan ini. Ada koherensi di situ. Tapi kalau sudah teori harus ada koresponden, di mana dia aplikatif. Kalau enggak ya enggak bisa disebut teori dalam mengurai problematika manusia. Oke. Nah, ini tafsir. Kemudian kita akan bicara tafsir tematik itu dibangun di atas fondasi kesatuan Quran, wahdah Qur'ani atau unit Qur'ani. Jadi Quran itu dipersepsikan ketika kita mau menggunakan tafsir tematik itu adalah apa? Quran ini adalah kumpulan huruf, kumpulan kata, kumpulan kalimat, kumpulan tulisan yang menuju pada satu ide besar, yang menuju pada satu pokok pikiran besar. Meskipun nanti ada detailnya gitu, ada pokok pikiran besar ini mungkin ada 2 atau 3, tapi intinya adalah itu menuju pada pokok pikiran besar. Artinya Quran ini yang dari jumlahnya 114, yang konon 6.663 ayat ini, yang katanya lebih banyak dari sekedar ayatnya begitu ya,
itu semua nggak mungkin bertentangan, dia seharusnya saling melengkapi, dan itu menuju pada satu ide besar yang sama. Itu yang disebut ide besar ini disebut wahdah Qur'aniyah, kesatuan Al-Quran. Oke. Nah, kesatuan Al-Quran ini di samping di atas fondasi wahdah Al-Quran ini adalah untuk menjawab kebutuhan masa. Apa? Kecenderungan orang berpikir instan. Kalau orang disuruh baca Quran ayat by ayat, satu ayat, memahami satu ayat, kelamaan. Daripada mereka misalkan konsep adil di Quran, dengan baca seluruh Quran baru menemukan konsep itu kelamaan. Itu untuk orang-orang dulu yang hafalan mereka masih kuat. Hafalan kita itu enggak. Kecenderungan kita ya hafalannya di buku. Nah, suruh baca semuanya ini suruh ngotak sendiri dan tidak kuat. Maka yang cenderung berpikir to the point dan memiliki 3 bentuk. Artinya tafsir tematik ini punya 3 bentuk. Satu, tafsir kosakata. Tafsir kosakata Al-Quran. Tafsir kosakata Al-Quran. Tafsir maudhu'i li mufradat Al-Quran. Yang mengkaji ayat Al-Quran berdasar kosakata dalam Al-Quran. Seperti takwa. Takwa itu kan kosakata ada di Quran. Maka kemudian bentuknya konsep takwa dalam Quran, konsep sholat dalam Al-Quran, konsep karena sholat takwa itu ada di Quran. Cuma jenis ini ya nggak menemukan hal yang baru. Kenapa? Ya, kata sholat itu ya itu aja jumlahnya, takwa ya itu aja, adil ya itu aja di Quran. Tidak ada kata adil baru setelah diteliti seseorang besok apa kemudian muncul kata adil baru di Quran, enggak, karena itu aja ya, yang dulu sudah meneliti adil, hari ini meneliti lagi hasilnya hampir sama, besok diteliti lagi hasilnya hampir sama, bahkan lebih jelek. Kenapa? Yang adil di sana pertama serius, yang kedua enggak serius. Tafsir tema Al-Quran, saya agak cepat ya. Tafsir tema Al-Quran itu tema, jadi yang mengkaji Al-Quran berdasarkan tema. Ingat tema ya. Tema itu harus ada katanya di Quran, enggak ada. Kata eksplisitnya enggak mesti ada begitu. Misal kesehatan,